Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Amin Nugroho, NIP 20202010 dari kelas N, dengan moto saya bekerja dan berusaha. Itulah perkenalan singkat saya tentang nama dan NIP kelas. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan artikel tentang tantangan dalam penanganan dugaan praktik politik uang pada Pilkada tahun 2017 dengan penulis Sri Wahyu Ananingsih. Artikel dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Dan artikel ini dibuat pada tahun 2017. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan artikel tentang money politik atau praktik politik uang pada Pilkada tahun 2017. Perlu kita ketahui bahwa pada tahun 2015 praktik money politik atau politik uang termasuk dalam tindakan pidana, tapi dalam kenyataannya, dalam pelaksanaannya terjadi tumpang tindih antara penyelenggara pemilu, pertama Bawaslu, sehingga Bawaslu kurang adanya tindakan norma-norma atau sanksi-sanksi pidana dalam penanganan pelanggaran pemilu. Jadi di tahun 2017 nanti diharapkan ada perubahan-perubahan, terutama untuk perubahan undang-undang tentang wewenang dari Bawaslu supaya lebih luas. Ada wewenang untuk penindakan money politik sehingga bisa diproses secara pidana. Jadi pendahuluan dari artikel saya bahwa pemilu merupakan bagian upaya untuk melakukan demokrasi kedaulatan rakyat. Jadi pemilu adalah wujud dari demokrasi, wujud dari suara demokrasi dari rakyat. Dengan dari sisi teknis penyelenggaraan, pemilu merupakan wujud dari mengubah prosedur suara rakyat menjadi kursi penyelenggara negara, baik tingkat legislatif maupun eksekutif, dari tingkat daerah maupun tingkat pusat. Jadi pelaksanaan pemilu merupakan suatu wujud suara rakyat. Suara rakyat dirubah menjadi porsi penyelenggara negara, bisa mewakili suara dari penyelenggara negara tersebut, baik eksekutif maupun legislatif, dapat mewakili suara rakyat di dalam pemerintahan. Untuk itu kita berharap bahwa pemilu di tahun 2017 benar-benar yang menduduki di wakil pemerintahan tersebut dapat menjadi wakil-wakil rakyat, membawa suara rakyat untuk memperjuangkan nasib rakyat di tahun-tahun ke depan. Jadi pembahasan pada artikel kali ini yaitu praktik politik uang. Kita perlu ketahui bahwa politik uang bisa diartikan upaya dari suatu seseorang untuk mengaruhi seseorang melalui imbalan tertentu. Jadi politik uang tersebut adalah upaya dari seseorang untuk memengaruhi orang lain dengan suatu imbalan tertentu. Jadi dikaitkan dengan
pelaksanaan pilkada di tahun 2017 ini, bahwa politik uang ialah praktek atau pemberian sesuatu kepada seseorang kepada orang lain, pemberian sesuatu oleh suatu kelompok atau seseorang pada orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya. Merupakan pembahasan kita pada pagi hari ini. Kemudian dalam pelaksanaan politik uang tadi di tahun 2015 perlu adanya koreksi, sehingga pelaksanaan di tahun 2017 ini bisa lebih terbuka, lebih bisa adanya, jika ada pelanggaran-pelanggaran politik uang dapat ditindak atau dipidanakan untuk mendapatkan hasil yang baik, sehingga suara rakyat dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian perlu kita soroti tentang Bawaslu, peran dari Bawaslu. Bawaslu adalah suatu lembaga atau badan pengawas dari pemilu. Itu badan penyelenggara pemilu selain KPU. Jadi tugas dari Bawaslu yaitu mengawasi jalannya pemilu di Republik Indonesia, sehingga perlu kita beri perhatian khusus tentang mengenai Bawaslu, supaya dalam pelaksanaan pemilu dapat bekerja dengan baik, pemilu dapat berjalan dengan lancar, sehingga suara-suara atau aspirasi masyarakat bisa tersampaikan di tahun-tahun berikutnya melalui pemilihan pemilu. Pemilu yang demokratis, pemilu yang berkewajiban, yaitu masyarakat, yaitu suara masyarakat bisa terdengar melalui pemilu. Upaya dalam penanganan dugaan praktik politik uang pada Pilkada 2017, besar harapan masyarakat pada Pilkada tahap kedua ini di tahun 2017 akan berjalan lebih baik dibandingkan tahun 2015. Oleh karena itu, berkaitan dengan praktik politik uang perlu adanya upaya pemerintah. Yang pertama, melakukan revisi undang-undang pilkada yang bisa memberikan wewenang lebih kepada Bawaslu untuk mengawasi jalannya pemilu, sehingga praktek-praktek money politik dapat ditekan. Setelah itu yang dapat saya sampaikan, besar harapan kami pada pemilu di tahun 2017 dapat berjalan dengan lancar, dengan baik, sehingga hasil dari pemilu 17 dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dewan-dewan atau kursi-kursi yang terpilih dapat membawa nama, dapat membawa suara rakyat, dapat memperjuangkan nasib rakyat depan. Saja yang perlu saya sampaikan pada artikel kali ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.